Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, I'm glad to see you again. Okay, in this video, Sir Nusradin would like to discuss about how to convert compound sentence to simple sentence. Oke teman-teman. Jadi pada video ini Sir Nusradin ingin menjelaskan cara how to convert, cara bagaimana merubah kalimat compound sentence menjadi kalimat yang simple sentence. Oke teman-teman. Oke, baik teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Sir Nusradin. Oke teman-teman. Oke, mari kita lanjut langsung. Nah, pertama sekali teman-teman, teman-teman harus tahu dulu apa itu compound sentence dan apa itu simple sentence. Oke teman-teman. Nah, sehingga nanti bisa bagaimana cara Sir Nusradin akan memberikan teknik-tekniknya bagaimana merubah kalimat compound sentence menjadi simple sentence. Oke teman-teman. Nah, pertama kita ngambil ini dulu teman-teman Simple sentence itu apa sih simple sentence? Kalau teman-teman sudah lupa cek kembali di video Sir Nusradin tentang simple sentence itu apa. Di sini Sir Nusradin akan ulangi lagi. Simple sentence teman-teman adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki sebuah clause yang disebut dengan independent clause. Teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya a simple sentence has one independent clause and no subordinate clause. Jadi dia hanya terdiri dari satu independent clause. Independent clause itu ada clause yang bisa berdiri sendiri karena dia memiliki sebuah arti yang lengkap. Itu independent clause teman-teman. Misalnya I am a student. Itu simple sentence. I am an English teacher. I do, misalnya apa? I do a business. Saya melakukan sebuah bisnis. I do a very good business. Saya melakukan sebuah bisnis yang bagus. Nah, ini adalah simple sentence. Dia hanya terdiri dari satu independent clause. Clause yang bisa berdiri sendiri teman-teman. Otomatis kalau simple sentence ini biasanya dia memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Nah, pada umumnya dia memiliki sebuah, tapi bisa juga dia subjeknya itu bisa compound, bisa lebih dari satu, bisa juga. Misalnya dia dan saya pergi ke teater minggu yang lalu. She and I went to the theater last week misalnya. Nah, ini juga simple sentence. Situ ada dua subjeknya. Oke teman-teman. Nah, dalam simple sentence teman-teman, itu dia idenya bisa ada satu ide, bisa aja ada dua idenya di situ, Seperti misalnya dia latihan setiap hari. Dia latihan setiap hari. Itu idenya satu, latihan. Tapi kalau dibuat dia latihan setiap hari agar dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, di situ teman-teman sudah ada dua ide. Satu, latihan setiap hari. Ide yang kedua adalah memenangkan pertandingan. Nah, itu teman-teman Nah, itu kalimat simple. Oke, teman-teman. Yang kedua, itu kalimat compound sentence, kalimat majemuk. Compound sentence itu bagaimana teman-teman? Definisinya. Jadi compound sentence itu bisa dicek lagi nanti di video Sir Nusradin yang lalu.
itu dia memiliki dua independent clause atau lebih. Ya, teman-teman, memiliki dua independent clause atau lebih. Ya, misalnya misalnya gini teman ya, misalnya dia melihat polisi, ya, lalu dia lari, nah gitu, ya kan? Jadi teman-teman, compound sentence itu terdiri dari dua independent clause, bisa lebih. Maksudnya ini masing-masing ini bisa berdiri sendiri dia clause-nya, ya. Dan dia tidak memiliki subordinate clause. Dia tidak memiliki subordinate clause. Ya, subordinate clause itu apa? Coba cek lagi ya teman-teman ya. Subordinate clause itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini dia memiliki, boleh kita katakan seperti misalnya simple sentence tadi, dia ada dua. Simple sentence-nya ada dua. Terus digabung teman-teman dengan menggunakan kata penghubung yang disebut dengan teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau compound sentence ini, compound sentence, dia ada dua atau lebih independent clause-nya. Dia digabung dengan kata penghubung yang disebut dengan coordinating conjunction, ya. Itu seperti ya ingat aja untuk coordinating conjunction ini, ingat aja fanboys, ya, fanboys, laki-laki, anak laki-laki penggemar, fanboys, ya. F-nya untuk for, A-nya untuk and, N-nya untuk nor, B-nya untuk but, ini O-nya or, yet, so. Nah, ya teman-teman. Nah, ini ada coordinating conjunction teman-teman. Jadi kalimat yang ada dua kalimat yang yang masing-masing bisa berdiri sendiri. Jadi digabung dengan salah satu ini teman-teman. Jadi itu adalah kalimat compound sentence, ya teman-teman. Ya. Jadi dia bisa menggunakan coordinating conjunction. Tapi bisa juga teman-teman untuk compound sentence ini dia menggunakan relative conjunction. Correlative conjunction teman-teman, ya. Nah, bisa juga untuk kalimat compound sentence ini teman-teman, dia menggunakan correlative conjunction, ya. Itu contohnya teman-teman, misalnya nah, ini contoh teman-teman ya. Untuk correlative conjunction teman-teman, both, kedua-duanya, ya, biasa diikutin oleh kata both and, ya. Dia kata ada both and, ya. Terus ada either or, artinya baik ini maupun, either or, neither nor. Ini sama juga artinya baik ini maupun itu tidak. Jadi kalau ini ada kata tidaknya, ini negatif. Bentuk negatifnya kalau either ini adalah bentuk positifnya teman-teman, ya. Baik dia maupun kamu. Nah, misalnya ya, ini neither, baik dia maupun kamu tidak. Jadi ada tidaknya, ya. Kalau neither ini ada kata tidaknya, negatif, ya. Not only but also, tidak hanya, ya, misalnya tidak hanya bernyanyi, tetapi dia juga bermain piano, ya. Not only but also. And also, ini sama juga ya, ini not only but also, ada juga kadang-kadang and also, ya teman-teman. Nah, ini hanya beberapa contoh, ya,
beberapa contoh untuk correlative conjunction. Ini masih banyak lagi ya correlative conjunctionnya ya. Tapi untuk khusus untuk pembahasan ini cukup kita saya berikan ini aja. Oke teman-teman. Nah, di samping itu untuk compound sentence itu biasanya juga menggunakan punctuation mark ya, kata ya apa namanya, tanda baca ya teman-teman, question ya, punctuation mark itu tanda baca. Tanda bacanya biasanya titik koma teman-teman ya, titik koma ya. Jadi dalam kalimat compound sentence teman-teman ya, seandainya tidak menggunakan ini ya, coordinate conjunction, tapi dia cukup menggunakan titik koma ya. Di samping itu satu lagi teman-teman, untuk menandakan compound sentence ini teman-teman, dia juga bisa menggunakan yang disebut dengan conjunctive adverb ya, conjunctive adverb ya. Oke teman-teman, ya perhatikan, untuk compound sentence itu terdiri dari dua independent clause atau lebih yang digabungkan teman-teman. Ya, cara penggabungannya yang pertama bisa menggunakan coordinating conjunction. Ini ada 7 teman-teman ya, fanboys singkatannya. Ini ada yang dua correlative conjunction teman-teman. Ini contohnya. Ini hanya diberikan sebagian aja, mesti banyak lagi nih teman-teman. Yang ketiga punctuation mark, itu tanda ya, tanda baca. Tanda bacanya yang digunakan itu biasanya biasanya teman-teman titik koma ya teman-teman ya. Oke, terus yang keempat teman-teman itu conjunctive ya, conjunctive adverb. Dia bisa juga menggunakan conjunctive adverb ya. Conjunctive adverb itu ya contohnya misalnya does ya, however, ya, nevertheless, dan lain-lain teman-teman ya, masih banyak lagi nih ya. Ini salah satu ya tanda-tanda bahwa itu adalah compound sentence. Oke teman-teman. Nah itu ya. Jadi kalau simple sentence ini sederhana sekali teman-teman. Hanya terdiri dari satu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, cuman dia bisa memiliki satu ide, bisa juga memiliki lebih. Ya, bisa dua ide dan sebagainya. Oke teman-teman. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi teman-teman, cara convert, merubah kalimat compound sentence to simple sentence ya menjadi, jadi ya syaratnya pertama teman-teman harus paham apa itu compound sentence kan gitu ya. Yang kedua, apa itu simple sentence. Oke. Ya, kalau sudah paham antara compound sentence dan simple, apa itu compound sentence, apa itu simple sentence, itu mudah. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Jadi caranya berikutnya, stepnya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ya, ini tabel teman-teman. Ya, ways for identification. Nah, kita kan tadi untuk mengidentifikasinya kan udah ngerti ya. Untuk compound sentence itu ada dia menggunakan ini teman-teman. Ya, salah satunya. Oke, coba perhatikan teman-teman. Nah, kita perhatikan teman-teman, compound sentence yang ingin kita rubah menjadi simple sentence, kita lihat di sini teman-teman. Ya, nah,
kita lihat conjunction, kata penghubung yang digunakan ini adalah coordinating conjunction-nya ini teman-teman. Kalau dia menggunakan and, teman-teman, itu tekniknya itu caranya itu kita merubah dia, ya, kalimat yang pakai and itu nanti kita yang pakai and kita rubah menjadi participle. Ya, salah satu kalimatnya, misalkan ada dua kalimat nih, compound. Salah satu kalimatnya itu nanti kita gantikan dengan menggunakan participle. Oke, teman-teman. Nah, participle itu sudah pernah Sir Nusradin jelaskan. Coba lihat nanti ya di video ini, teman-teman, ya, yang di atas tentang participle. Ya. Nah, itu participle itu, teman-teman, itu kan ada dua, ada present participle, ada past participle, teman-teman, ya. Yang present participle itu pakai ing, yang past participle itu dia pakai ed, teman-teman, ya, pada umumnya pakai ed. Kata kerja yang pakai ed. Sedangkan kata kerja yang pakai ing itu namanya present participle. Nah, di sini kita, teman-teman, menggunakan present participle, ya, verb yang pakai ing, ya, teman-teman. Verb yang pakai ing. Verb yang pakai ing, atau kita menggunakan kata having tambah verb yang ketiga, teman-teman. Itu tekniknya, ya. Kalau ada di situ di dalam kalimat compound sentence gunain. Nah, kalau dia pakai yet atau but, teman-teman, kita gunakan preposition, ya. Preposition kata depan, in spite of, atau despite of, sorry ya, despite bukan of. Nah, teman-teman, ya. Jadi in spite of, atau despite, atau notwithstanding. Oke, teman-teman, ini ketiga-tiganya nih itu artinya sama. Ya, artinya ya walaupun. Ya, walaupun ada gitu ya. Gitu ya, in spite of, despite, notwithstanding ini artinya sama. Misalnya gini, teman-teman, ya. Despite the rain, I went out. Maksudnya walaupun ada hujan, saya pergi keluar. Atau in spite of the rain, I went out. Walaupun ada hujan, saya pergi keluar. Nah, gitu ya, teman-teman, ya. Ini penggunaan in spite of dan despite. Ya. Oke. Kalau dia menggunakan so atau for, ya, dalam kalimat compound sentence-nya itu kita rubah menjadi preposition, teman-teman. Ya. Preposition yang digunakan adalah owing to, due to, atau for tambah noun, kata benda. Ya, owing to maksudnya dengan due to itu artinya sama, teman-teman. Artinya oleh karena, ya. Owing to, due to itu sama artinya sama seperti because of. Ya, sama dengan because of. Oleh karena. Oke. Nah, or, kalau menggunakan or, teman-teman, itu kita rubah hanya dengan menggunakan infinitive. Ya, infinitive pakai to infinitive, ya. Lihat sini, to ini verb one, misalnya to go, ya, to teach, to learn dan sebagainya, ya, itu infinitive. Nah, atau teman-teman kita gunakan to avoid untuk menghindari tambah verb pakai ing, misalnya to avoid losing, untuk menghindari kalah atau rugi, ya. To avoid making mistake, untuk menghindari membuat kesalahan, misalnya, ya. Oke. Nah, kalau digunakan gini, yang menggunakan ini correlative conjunction, misalnya not only but also, atau menggunakan and also, ada menggunakan and also, itu kita menggunakan preposition besides, ya. Beside artinya di samping itu, in addition to sama artinya, ya, selain daripada itu, in addition to, tambah verb yang pakai ing, teman-teman, ya. Nah, ini adalah sebagai referensi, teman-teman. Ini bukan suatu tabel yang fix sifatnya, yang harus mengikuti seperti ini kali enggak, tapi ini sebagai
referensi teman-teman ya, sebagai referensi dasar ya. Ini merupakan referensi basic dasar yang bisa kita gunakan dalam bagaimana merubah compound sentence menjadi simple sentence teman-teman. Oke? Ya paham teman-teman ya? Oke, sekarang mari kita kerjakan sama-sama teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang coba kita lihat ya kalimat compound sentence yang menggunakan and ya teman-teman, yang menggunakan and. Nah teman-teman ya, the thief saw the police and he ran away ya. Maling itu melihat polisi dan dia lari. Oke teman-teman. Nah di sini lihat, perhatikan teman-teman, di sini ada menggunakan and ya teman-teman. Jadi kita menggunakan ini, kita menggunakan ya verb ing ya, participle. Kita menggunakan participle teman-teman ya. Jadi nah ya, jadi kalimat simpelnya teman-teman, seeing nah teman-teman, seeing the police, he ran away. Jadi melihat polisi, dia lari. Nah, teman-teman, di sini kata he ini harus kita rubah menjadi the thief, ya. Karena artinya teman-teman, arti dalam kalimat compound dengan kalimat simpelnya teman-teman itu harus sama ya, harus sama teman-teman, nggak boleh lari larinya. Jadi karena di sini tadi thief-nya, the thief, nggak kelihatan, jadi the thief ran away. Jadi jangan kita gunakan he teman-teman, ya. Karena kalau di sini he di sini, karena di sini ada thief-nya. Jadi jelas kalau di sini itu tip, kalau kita buat he di sini teman-teman, itu kan thief-nya tidak kelihatan ya. Jadi seeing the police, the thief ran away. Nah gitu. He finished Oke teman-teman, he finished his exercise and put away his book. Dia menyelesaikan ya latihannya dia ya, atau soal, menyelesaikan soal-soal, and put away his book, dan ya meletakkannya, menjauhkan bukunya. Oke. Sekarang dirubah menjadi simple sentence teman-teman ya. Ini juga tetap masih menggunakan and. Having finished his exercise, he put away his book. Nah, kita teman-teman ya. Jadi having finished his exercise, he put away his book.
Nah, gitu teman-teman ya. Ya, yang ketiga teman-teman, he is very poor but he doesn't complain. Nah, teman-teman, he is very poor but he doesn't complain. Dia sangat miskin tetapi dia tidak mengeluh. Nah, bagaimana teman-teman? Kita jadikan menjadi compound sentence. Oke. Nah, di sini menggunakan apa teman-teman? But ya. Coba perhatikan di sini kita ada menggunakan but. Kita menggunakan preposition ya. Dalam bentuk prepositionnya dalam bentuk boleh in spite of atau despite atau notwithstanding ya. Bisa salah satu ya teman-teman. Jadi in spite of being poor atau being very poor ya, he doesn't complain. Nah, perhatikan teman-teman ya. Dalam bentuk kalimat simpelnya, in spite of being very poor, he doesn't complain. Ya, kalau kalimat compoundnya is very poor but he doesn't complain. Jadi artinya teman-teman itu persis sama ya. Walaupun kita rubah bentuk sentence-nya, tapi artinya itu tidak boleh berubah. Nah, gitu teman-teman ya. Yang ketiga, simple sentence. Kita gunakan in spite of him being poor, in spite of him being poor, he doesn't complain. Nah teman-teman ya, jadi ini in spite of him being poor, he doesn't complain. Maksudnya walaupun dia miskin, dia tidak mengeluh. Oke, nomor 4 teman-teman. Nomor 4. He work hard so his boss praise him. Dia bekerja dengan keras ya sehingga bosnya memujinya. Nah, perhatikan teman-teman di sini gunakan so. Ya, kita ambil di sini. So. Kita gunakan apa? Preposition ya. Boleh owing to, boleh due to. Ya. Jadi kita ambil misalnya due to atau owing to his hard work, ya, his boss praise him. Nah, kita perhatikan teman-teman, he work hard so his boss praise him. Dia bekerja keras sehingga bosnya memujinya. Kita rubah menjadi kalimat simple, owing to his hard work, his boss praise him. Ya, jadi kita gunakan so, kita gunakan preposition owing to atau due to. Jadi kalau mau pakai yang ini teman-teman, yang pakai for ini misalnya, ini for tambah non, itu boleh juga. Ya, misalnya gini teman ya. The boss praise him for his hard work. Nah, kita perhatikan teman-teman. Di sini menggunakan for. Ya, for ini teman-teman ditambah his hard work ini ditambah noun, ya, noun. Ini noun phrase ya, noun. Nah, gitu ya. Jadi boleh owing to his hard work, ya, oleh karena kerja keras dia, ya, bosnya memujinya, ya, memujinya. The boss praise him, bos itu memujinya for karena kerja keras dia, ya. For di sini artinya teman-teman karena, ya. Bos itu memujinya karena kerja keras dia. Oke. Berikutnya teman-teman nomor 5. Ya, teman-teman, contohnya kita yang menggunakan yang ini ya.
Yang berikutnya kita gunakan yang or. Misalnya, we must eat or we cannot live. Nah, begini teman, ya. We must eat or we cannot live. Ya, di sini kita gunakan or. Kalimat komponnya menggunakan or. We must eat, kita harus makan atau kita tidak bisa hidup. Nah, itu kita rubah menjadi kalimat simple, teman-teman. Ya, menggunakan to infinitive atau juga pakai to avoid tambah in. Ya, salah satu. Jadi we must eat, ya, to live. Nah, teman, perhatikan. Di sini kita cukup menggunakan to live, ya, to infinitive. Contoh lain lagi, teman-teman, misalnya nah, he must run or he will lose. Ya, apa artinya teman-teman? Dia harus berlari atau dia akan kalah. Ya, dia harus lari atau dia akan kalah. Nah, ini adalah kalimat komponnya menggunakan or. Perhatikan teman, or. Kita gunakan infinitive, ya, to tambah verb one atau bisa juga to avoid tambah verb ing. Oke, teman-teman. Ya, jadi he must run to avoid losing. Nah, ya, tambah ing, ya. Avoid tambah ing. Verbnya pakai ing, ya, teman-teman. He must run to avoid losing. Dia harus berlari untuk menghindari kekalahan. Nah, gitu, teman. Oke, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini yang ketujuh, teman-teman. Teman-teman, kalau lihat di video-video yang lagi viral saat ini adalah salah satu penyanyi Indonesia, ya, who is blind, ya, yang buta, ya, Putri Aryani, ya, yang mendapat teman-teman, Golden Buzzer, ya, di American Got Talent, ya, teman-teman. Itu kan lagi viral. Nah, sekarang Sir Nusradin akan buat satu kalimat tentang dia, ya, tentang si Putri, ya. Putri Aryani, ya, not only sang the song, ya, but also played the piano. Nah, ini teman, ya. Jadi di sini, ya, menggunakan ini teman-teman, ya, tabelnya teman-teman, menggunakan not only, terus ada but also, ya. Putri Aryani not only sang the song but also played the piano. Jadi Putri Aryani tidak hanya dia menyanyikan lagu itu, ya, lagu itu maksudnya lagu Loneliness, ya, lagu dia, but also played the piano, dan juga dia bermain piano itu, ya, maksudnya piano yang ada di sana, ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah kalimat compound sentence, ya, teman-teman. Karena apa? Karena kalimat ini menggunakan correlative conjunction. Ini namanya tadi apa? Correlative conjunction, ya, not only but also. Nah, sekarang teman-teman, kita gunakan apa di sini? Preposition, ya. Preposition, kata depan, beside atau in addition to, itu tambah verbnya pakai ing,
Nah, jadi kita gunakan boleh in addition to, ya, singing, ya, singing the song, ya, Putri Aryani, ya, played the piano. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita gunakan kalimat compound, itu Putri Aryani not only sang the song, but also played the piano. Ya. Jadi dia tidak hanya bernyanyi, tetapi dia juga bermain piano. Jadi dalam kalimat simpelnya in addition to, nah ini artinya selain, ya, selain menyanyi, in addition to singing the song, menyanyikan lagu tersebut, Putri Aryani bermain piano. Ya, ya, kalau mau tambah keterangan boleh aja, play the piano beautifully, dengan indahnya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Ya, sekian teman-teman untuk bagaimana membuat atau merubah kalimat compound menjadi simple sentence. Oke, yang terakhir teman-teman, latihan, ya, latihan untuk teman-teman. Oke teman-teman, ini sebagai latihan ya teman-teman. Yang pertama, I watch this video and learn the transformation of sentences. Ya, saya nonton video ini dan belajar bagaimana merubah kalimat, mentransformasikan. Ya, bentuknya ditransformasikan. Yang kedua, she was awarded, dia diberi hadiah, ya, for she was beautiful, karena dia cantik. Ya. Yang ketiga, he was very upset but he didn't show, ya. Dia sangat kecewa tapi dia tidak menunjukkan kekecewaannya. Oke. Nah, sebagai hint, ya, petunjuknya teman-teman untuk merubah ini, untuk merubah kalimat ini compound ya teman-teman. Compound menggunakan and, di sini ada gunakan for, di sini gunakan ada but. Ya, coba dilihat lagi tabelnya teman-teman. Jadi sebagai petunjuknya di sini kita gunakan verb in. Nah teman-teman, yang kedua kita gunakan di sini juga for. Di sini juga kita gunakan for, tapi for-nya nanti ditambah dengan noun ya teman-teman. For ini tambah noun. Oke. Nah, yang ketiga, he was very upset but, nah kita gunakan but sini, ini but, ya, bisa menggunakan salah satu. Jadi sini menggunakan kata kuncinya ya, in-nya, petunjuknya menggunakan in spite of, ya, untuk menjadikan kalimat simple. Oke teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa jawabannya ya di kolom komentar. Oke teman-teman. I think that's all, ya. Demikian saja teman-teman. Semoga teman-teman banyak belajar dari video ini. Oke, and yang belum subscribe teman-teman silakan subscribe ya, agar senantiasa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Sir Nusradin. Oke, I think that's all. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.